Karena saya tidak diberi tema, lalu saya berdoa cari tema sendiri. Apa Tuhan kira-kira yang perlu kami sebagai rekan-rekan kasih kerja untuk belajar? Nah, tema kita untuk 2 sesi ini, belajar mengerti fungsi dan tanggung jawab gereja. Perhatikan, belajar untuk mengerti tentang fungsi dan tanggung jawab gereja. Kita tanya dulu, apa yang terjadi dengan hidup kita? Ya, apa yang terjadi dengan hidup kita kalau kita punya barang yang sangat mahal dan computerized? Apa ya kira-kira? Apa bantu Papa dong? Sebut barang apa yang mahal computerized? Ya contohnya, bulan September yang lalu, salah satu cucu saya di Nabi, namanya Ezer Craig, ya, dapat hadiah Mac, bukan laptop, komputer besar. Itu kalau di Indonesia harganya di atas 60 juta. Dan barang itu belum masuk Indonesia. Satu-satunya barang produksi Apple yang tipe itu, saya lupa tipenya apa, masuk Indonesia justru ada di Nabire. Keren gak itu? Nah, anak ini masih umur 17 tahun. Dia dibawa pindah orang tuanya dari Manokwari ke Nabire karena Tuhan bekerja luar biasa. Ternyata anak ini sejak umur 13 tahun suka otak-atik komputer. Milik bapaknya yang jadul komputer. Dia buat animasi. Nah, tanpa sepengetahuan bapaknya, dia kirim animasi itu ke beberapa produser animasi di Amerika, di Eropa, termasuk Jepang. Ya, sejak umur 14 tahunan ini, anak ini sudah dapat uang, dibayar pakai dolar. Ya, mama-mama heran, siapa ngajarin kamu? Ternyata anak itu belajar sendiri. Nah, saudara harus tahu sampai hari ini tanggal 12 Oktober 2022, internet di Nabire itu masih lebih baik daripada orang sakit asma. Ini sudah saya itu. Aduh, internetnya minta ampun. Anak ini bisa kirim, saya tanya, opa, opa, kamu tuh kalau buat gambar, satu gambar aja animasi, lalu kamu kirim, itu perlu berapa jam? Paling sedikit opa itu 2 jam, gambar itu baru nyampe sana. Terus terang kalau saya suruh ngirim gambar 2 jam, bebek makan saya bilang. Saya akan ngirim gambar satu gambar animasi 2 jam, paling dikit bisa lebih. Aneh itu. Nah, kira-kira bulan Juni, anak ini sudah dibayar dolar, saudara. Satu gambar yang $100, $70, bayangkan. Nah, kira-kira bulan Juni ada perusahaan animasi di Hollywood tadi. Ini Nabire, luar biasa. Nah, terus karena gambarnya bagus, dia produsernya pesen banyak, maka ada dihadiahi komputer yang gede, saudara. Wow. Canggihnya luar biasa. Nah, sekarang masalahnya pengirimannya ini ke Jakarta aja setengah mati, apalagi ke Nabire. Nggak tahu bagaimana. Akhirnya cucu saya ini memberikan alamat opa-opanya di Jogja supaya pengirimannya gampang. Sampailah berita, bukan barangnya, dari Bea Cukai kantor pos Jogja, ada pengiriman begini-begini. Nah, si opa-oma ini nggak ngerti, tapi nama cucunya. Teleponlah dia ke Nabire. Oh ya, itu barangnya SM. Itu bayar pajak loh. Wih, kaget, pajaknya berapa? Tapi bukan soal bayar pajaknya. Ini kisah. Hanya ada 2 pilihan. Barang ini tidak boleh masuk ke Indonesia karena belum terdaftar yang spek. Jadi pilihannya satu di antara 2. Kamu kirim balik atau dimusnahkan.
Itu peraturan Bea Cukai Indonesia karena barang ini belum terdaftar. Ya, langsung anak saya ini bapaknya Esan bilang, ya kami kalau bisa sih terima, tapi kalau suruh kirim balik siapa yang nanggung? Terus saudara apa bukan? Ya akhirnya Bea Cukai menjawab, ya dimusnahkan. Bagaimana ini para dimusnahkan? Pasti nangis anak ini. Dan bapaknya ini luar biasa. Itu geser. Semua karena Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab. Gak usah sedih. Didiemin sampai 3 bulan lewat gak ada kabar. Ini dimusnahkan atau dikirim balik. Ya udah cuma September, awal September, tiba-tiba orang dari Jogja itu telepon, nih barangmu masih ada, cuma kita suruh bayar pajak. Nah, bayangkan bayar pajak itu kan ini berapa juta lah. Berapa kira-kira? Nah, si opa ini kocak juga. Ini ditulis bayar pajak itu cuma 5.000 rupiah. Tapi ditanya dulu, atau salah nulis ya, mau enggak? Saudara hebatnya Tuhan. Ternyata betul cuma bayar 5.000 rupiah. Nggak jadi dikirim ke Amerika, nggak jadi dimusnahkan. Ini cucu saya lompat-lompat teriak Tuhan itu luar biasa. Nah, saya mau cerita ini. Papa Mama, biarlah hidup dalam kebenaran ini. Amin. Ajari anak-anak kita untuk tahu ada Tuhan di atas segala. Biar Tuhan bertanggung jawab. Sekarang saya tanya, jadi kamu dapat barang ini, kalau kirim gambar satu berapa? Nggak sampai 4 menit langsung nyampe. Dari 2 jam lebih kurang lebih. Hebat sekali. Nah, saya mau tanya istilah ilustrasi. Jadi kalau saudara dapat barang komputer yang harganya sampai 2 juta tapi tidak tahu fungsinya, jadi apa barang ini? Ya. Bu Bazir, apalagi? Usaha mencari angin. Apa? Usaha mencari angin. Usaha mencari tahu ya, dia keren. Ya berusaha mencari tahu. Usaha mencari usaha. Tapi masalahnya, kalau nanti kita akan buka Alkitab, ya, tolong jujur ya, tolong jujur. Nanti kalau kita buka Alkitab tentang fungsi gereja, dan ternyata apa yang kita kerjakan selama ini tidak sesuai fungsi yang tertulis. Maafkan saya, rekan gembala, bahwa Tuhan saya tahu. Kira-kira kita mau milih yang mana? Ini pertanyaan konyol. Masa pendeta tidak begini? Karena fakta ada. Enggak sedikit rekan-rekan saya Tuhan yang tahu fungsi gereja yang tertulis kita, tapi tetap tidak melakukan yang tertulis. Maka itu saya tanya dulu kita di Subang. Setelah nanti kita membaca apa yang tertulis di Alkitab tentang fungsi gereja, apakah kita mau kembali kepada yang tertulis atau kita tetap berjalan seperti yang sedang terjadi sekarang? Maaf, saya tidak ingin jawaban lewat mulut, tapi dalam hati kita masing-masing. Saudara, ini yang terjadi dalam hidup kita. Oke, saya beri pertanyaan dulu satu ini dan saya minta semua menjawab, termasuk mengikuti di rumah. Operator saya juga sekarang Grace Pramudia. Grace, kamu umur berapa? 11. Benar, ini cucu saya umur 11. Saya kalah jauh tentang komputer daripada dia. Umur 11 tahun. Nah, dari kemarin dia coba berusaha untuk bantu saya. Grace, terima kasih. Selama ini Opa punya operator termuda itu kamu. Tepuk tangan buat Grace bersama papanya Pak Pramon, Pendeta Ramon Pramudia dari GKI Christ Church di Jakarta. Tolong jawab. Yang di Zoom, Instagram, Facebook, nanti Grace dan Pak Pendeta Ramon membaca jawaban saudara atas pertanyaan saya ini. Jadi nggak cuma kita yang kami yang di sini, tapi yang di rumah juga. Begini pertanyaan saya. Sepengetahuan kita semua,
sampai pertengahan Oktober 2022. Gereja, saya nggak tanya gereja masing-masing, tapi secara umum. Gereja yang kita lihat secara umum itu sudah menggenapi sampai 80% rencana Tuhan atau belum? Coba saya tanya, sudah atau belum? Belum. Terima kasih Pak Pendeta Roni Pandi untuk kejujuran. Belum. Jangan lagi 80%. Maafkan saya. Bukan untuk merendah. Saya mulai ada yang jawab? Tidak. Tidak semuanya. Ada yang bilang tidak. Tidak. Terima kasih. Mari kita buka Yesaya 42. Mulai ayat yang pertama. Ya. Oh, sini tidak ada layar ya. Yesaya 42 mulai ayat yang pertama. Bisa bantu tanya Cifoni nggak? Oh, Pak Haji ada Alkitab nggak di rumah makan ini? Terima kasih, saya pinjam Alkitabnya karena nggak ada di layar ya. Apa judulnya? Pasal 42 ayat 1 perikopnya. Nah, hamba Tuhan. Kita akan melihat, jadi bukan teori saya, bukan karangan saya, bukan pendapat saya, tapi melihat apa yang tertulis di Alkitab. Gereja itu apa? Maka itu ditulis judulnya hamba Tuhan. Isu ada suara apa ini? Ya, coba baca ayat yang pertama. 1, 2, 3. Lihat, stop dulu. Saudara perhatikan kata penting. Lihat. Nah, kalau kita mendengar ada orang berkata lihat, itu artinya apa? Dan orang yang ngomong lihat itu sedang apa? Ayo. Apa Pak? Kalau kita dengar ada orang lihat. Orang ini sedang apa? Dan orang itu maunya apa? Ayo coba. Apa? Mengajak. Oke, apalagi? Pay attention. Ayo yang di rumah, pay attention. Baca Inggrisnya. Beri perhatian. Apalagi? Bukan itu. Saya tunggu satu kata 5 huruf. Fokus. Apa? Fokus. Oh, dia bilang fokus ya, Grace. Apa dari meja sini? Melihat, betul. Bukan itu. Ayo lihat. Nah, ini ada yang ngomong di Zoom. Pamer. Ya betul nggak? Tuhan sedang memamerkan sesuatu. Lihat ini, lihat. Ini luar biasa. Saudara, siapa yang mau dipamerkan? Baca kalimat ini. Lihat, ada apa? Nah, untuk hambaku yang kupegang. Saudara, inilah fakta. Wih, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kenapa saya berdoa minta ampun? Maaf, jujur jawab. Kalau kita ingin memamerkan sesuatu, paling tidak harus dalam kondisi apa? Kalau kita ingin memamerkan sesuatu, coba jangan. Baik, yang terbaik, betul. Apalagi? Keren. Ayo, kalau kita mau memamerkan sesuatu, ayo. Jawab. Saya nggak ada tandingannya yang di Zoom ini ngomong. Nggak ada tandingannya. Apalagi? Apa? Kualitas. Amin. Ini saya tunggu. Ada kualitas. Saya beri contoh. Wajar nggak yang namanya papa mama ingin memamerkan anak-anaknya di depan teman-teman? Wajar. Tapi maaf, mungkinkah kita memamerkan anak-anak kita hidupnya macam? Jelas tidak. Tadi pagi sebelum kita mulai, kami di jamu sarapan oleh keluarga bernama di belakang restoran. Ibu saya lihat foto.
salah satu cucu saya, sudah besar ini anak. Ya, orang Subang pasti tahu anaknya Pepe, Aaron. Nah, keluarga ini punya 2 anak. Satu Aaron, satu ini itu adik perempuan. Betapa bangganya kami sebagai opa-oma juga mengetahui ternyata 2 anak ini berbesar masih SMA dan satu masih SMP, tapi mereka kemungkinan besar diterima di kedokteran mana lantaran. Wah, luar biasa, layak dipamerkan. Izinkan saya bertanya, kira-kira kalau Tuhan ingin memamerkan hidup kita, jangan tersinggung ya saya tanya ini, kira-kira kalau sekarang ini Tuhan ingin memamerkan hidup kita, hanya diri kita yang bisa jalan, kira-kira apa yang mau dipamerkan dari aku? Ngerti pertanyaan ini saudara? Loh, saya tanya, ngerti? Coba jujur, yang di rumah kenapa mau? Yang di rumah tolong jawab ya, tapi jangan ditulis. Kira-kira hari-hari ini kalau Tuhan ingin memamerkan kita sebagai rekan sekerjanya, sebagai hambanya, sebagai gereja, kira-kira yang mana yang dia mau pamer dari hidup kita? Lihat, inilah hambaku yang kupegang. Dengan baca. Pak Edi, Alkitabnya ada enggak? Ayo baca. Ulangi lagi di depan. 1, 2, 3. Lihat. Stop pelan-pelan. Yang kupegang dan orang pilihanku. Maafkan saya saudara, terus terang pertama kali, kenapa Grace? Ada gangguan? Nah, pertama kali saya mendapat pewahyuan ayat ini. Oh, terima kasih adik, saya dapat Alkitab. Pertama kali saya membaca ayat ini, sungguh saya tertunduk malu. Saya sadar waktu itu, terima kasih. Saya sadar waktu itu belum ada yang bisa Tuhan pamerkan lewat hidup saya. Saya sadar. Bukan karena saya belum mencapai apa-apa, salah. Yang betul adalah saya belum mengerjakan apa-apa yang Tuhan tetapkan sebagai rekan sekerja. Tanggal berapa? Tanggal 4 Oktober yang lalu, salah seorang anak saya yang belum 2 tahun kerja di satu perusahaan, belum 2 tahun. Lalu dia cerita kepada saya, Pak, pemilik perusahaan besar cukup, salah satu konglomerat Indonesia, menunjuk saya untuk memimpin tim pameran ke Hannover Messe bulan April tahun 2020. Nah, saya tahu Hannover Messe dan Frankfurter Messe, Messe itu bahasa Jerman artinya pameran, exhibition, itu sudah mendunia. Usia Hannover Messe itu sudah melebihi hampir 100 tahun. Sejak pameran dunia pertama di kota Paris tahun 18 berapa, tolong cari, Menara Eiffel itu dibangun oleh Mr. Eiffel untuk menjadi pameran dunia pertama internasional. Berapa Menara Eiffel tahun 18 berapa. Nah, sejak hari itu negara-negara Eropa selalu buat messe, pameran. Nah, di Hannover Messe yang paling terkenal itu CeBIT, itu setiap bulan Maret itu pameran komputer terbesar sedunia tiap bulan Maret. Nah, saya banyak tahu hal ini karena Tuhan beri saya banyak anak
yang dunia mereka ada di situ. Cebit ini sudah ada sejak awal tahun 90-an. Cari di Google, Cebit CE garis tengah BIT. Wih, ini pakaran kometen tahun berapa, Evan? 1889. 1889. Nah, itu pakaran pertama di dunia internasional. Nah, pertanyaan saya pada anak ini, apa yang menyebabkan bosmu nilai kamu? Karena saya tahu di perusahaan ini cukup banyak orang-orang hebat, dan ini anak belum 2 tahun kerja di situ. Saudara, dia juga nggak tahu kenapa saya terpilih menjadi tim mimpin eksebisi. Masih ingat kasus Anies Baswedan masih menjadi Menteri Pendidikan dulu, pameran buku di Hanover juga. Ya, itu kisahnya. Wah, ternyata dia bawa sekian ratus miliar uang negara, tapi pameran nggak berhasil. Nah, saudara, ayo kita tanya, apa sih yang Tuhan bisa pamerkan dari kita? Maafkan saya, kalau saya tanya kalian, kita buka Markus 2 ayat 12. Wah, ini pameran yang luar biasa. Markus 2 ayat 12. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, supaya maaf saya berkata, jangan tersinggung, supaya kita itu gak kehabisan bahan konten. Berkumpulan, bertemulah, berinteraksilah dengan sebanyak-banyaknya orang di latar belakang apapun juga. Setuju? Kenapa? Makin banyak kita interaksi dengan macam-macam orang, kalau kita mengajar kebenaran, ada banyak contoh yang sehari-hari kita temui. Maaf, saya cuma cerita. Saya bersaksi tadi malam, Markus 2 ayat 12, tadi malam kami pulang. Terima kasih Pak Proden Pande yang menginapkan kami di hotel apa namanya? Beta. Nanti di malam Pak ada kisah yang luar biasa. Habis makan dijamu oleh Pak Pendeta Purnama, Pak itu. Pulang kami ke hotel. Jam berapa sih kira-kira kita pulang dulu? Jam berapa? 9, setengah 10. Setengah 10-an ya. Begitu kami masuk Roh Kudus bilang kepada resepsionis, namanya Yusuf Bastian. Yusuf Bagustian, orang Sunda. Begitu, padahal saya nggak perlu ke resepsionis. Tapi karena Roh Kudus bilang temui anak ini sedang mencari bapak. Akhirnya saya minta nomor teleponnya. Ya, saya nggak mau ganggu, dia akan selesai tugas jam 11. Nah, sampai kamar, saya telepon dia. Saya tanya dulu, ada tamu nggak di depan? Nggak ada Pak. Oke, boleh nggak Bapak ngomong sesuatu? Mengapa kamu begitu rindu cari Bapak? Bapak itu kemana? Senyap untuk sesaat, betul-betul senyap. Saya tunggu. Apa kalimat pertama? Kalimat pertama yang bilang, Bapak kok tahu? Langsung saya kenalkan. Besok saya pendeta Daniel datang ke Subang karena dia. Pak, ini kerinduan saya. Saya pernah bilang kepada Tuhan, pokoknya sebelum saya menikah, saya harus ketemu Bapak saya. Bapakmu kemana? Justru ibu gak mau bilang. Sampai suatu saat Pak, saya maksa ibu saya. Udahlah Bu, kalau ibu gak mau menunjukkan Bapak saya di mana, saya lihat fotonya saja. Saya ingin tahu Bapak saya itu seperti apa. Ayo. Akhirnya Pak, ibu saya menunjukkan satu foto. Saya jawab. Tapi terus terang Pak, saya ragu-ragu. Kenapa? Ya mungkin ibu saya sampai saya tanyain terus, ini dia pakai fotonya orang lain. Saya mau tertawa dalam hati. Terus saya bilang, Yusuf, kalau bukan Tuhan, mungkin enggak terjadi peristiwa. Enggak, karena ada yang tahu rahasia hidup saya.
Jadi percaya Yesus, kalau Tuhan mempertemukan kita, ya siapa lagi? Oke. Nanti setelah kamu selesai tugas jam 11 Bapak tunggu kamu masuk. Jam 11 lewat 6 menit dia ketuk kamar dan dia masuk. Nah, istri saya sudah tidur. Saudara, saya berdiri di depan dia, saya bilang, anggap saya papa mulai serang, dan papa minta maaf karena meninggalkan. Nangis anak. Saya peluk dia. Dia bilang saya belum pernah merasakan pelukan seperti ini. Karena dia malah bicara dengan Tuhan yang luar biasa. Saya bilang sebagai Tuhan amat, janji ya, jangan coba cari Bapak ini. Papa jadi Papa nomor. Tolong yang di Zoom, di semua, saya sangat terganggu. Tolong Gus, ini suara siapa yang di Zoom? Maaf. Saudara, ini setiap hari saya lakukan, kapan saja, di mana saja. Karena saya tahu, saya ini hambanya yang dia bukan. Nah, kita baca kalimat atau baca semua. Markus 2 ayat 12. Ayo, biar dunia melihat gereja yang benar. Sudah? 1, 2, 3. Dan orang itu pun bangun segera menangkap. Coba suaranya mana? Ini kebanyakan bapak-bapak mau dengar suara. Yang kerasnya 1, 2, 3. Dan orang itu pun bangun segera menangkap dan pergi keluar di hadapan orang-orang sehingga mereka semua baru katanya yang begini belum pernah kita lihat. Saya dalam semua bentuk pelayanan selalu berusaha menghidupkan kalimat pendek yang begini belum pernah. Kitanya siapa di sini? Bukan kita. Kita di situ bukan kita. Siapa? Ayo jawab. Siapa yang berkata? Yang begini belum pernah kita lihat. Ayo kita keluarkan. Siapa kita di situ? Cepat jawab. Siapa kita di situ? Orang-orang luar yang belum tahu siapa Yesus. Betul? Maaf. Gak usah bilang teologi ini, doktrin itu, pengajaran ini terlalu tinggi. Mari kita rendah hati. Rindu gak semua yang Tuhan kerjakan bersama kita, lewat kita, untuk orang luar? Mereka bisa berkata, dan begini belum pernah kita lihat. Amin. Terus saya tanya, saudara rindu gak? Ya seharusnya. Yang begini belum pernah kita lihat. Kita balik. Kira-kira kita mengerjakan apa yang dilihat oleh orang luar sehingga mereka bisa komentar, oh, yang begini belum pernah kita. Kira-kira kita mengerjakan apa? Yang rutin. Rutinitas apa yang tidak? Ayo jawab. Tolong saudara. Bukan yang rutinitas, yang luar biasa. Kalau rutinitas nggak ada komen tiap hari kita lihat. Maaf. Agama tidak ada yang baru, cuma mengulang, dan itu rutinitas. Betul atau salah kalimat? Roh Kudus itu inovator agung, katakan, yang selalu ada hal baru. Itu saudara percaya toh? Ratapan 3:23 selalu baru tiap pagi. Nah, kalau setiap pagi Bapa di surga menyediakan selalu baru, berarti ada surprise nggak yang baru di hidup kita?
Nah, kalau ada surprise kayak itu, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat, oh, yang begini belum pernah kita. Maka itu gereja, kita jujur dengan. Tadi saya masuk melihat Pak Pendeta Martin, apa Tuhan? Martin anak mana? Oh, saya istri itu saya ikut Pak Pendeta Martin. Tadi waktu Papa masuk dari tamu, Papa mau menangis waktu Papa keluar. Kenapa? Tahun berapa yang pertama kali kita ketemu di sebelah meja sini? 2000 berapa? Nah, sebelum COVID. Saya nggak kenal mereka dua. Dia dari Nias, satu Midi, saya lupa. Iya makanya. Jadi dalam pertemuan bantuan seperti ini juga, ya Pak Edi bisa tahu. Saya melihat mereka dua, saya nggak kenal. Tapi Roh Kudus bilang sesuatu untuk mereka. Ya sesuatunya apa ditanya kami. Nah, Midi temannya yang dari Nias, itu Roh Kudus suruh saya kuliahkan. Aneh. Padahal mereka dulu dari sekolah teologi. Tapi Roh Kudus masa kuliahkan memang. Saya nggak tahu. Karena ternyata Midi itu yatim piatu. Dari 3 bersaudara jadi papa. 3 dia anak laki satu-satu. Akhirnya dia milih jurusan bahasa Inggris, kuliah di Jogja. Tapi ada hal yang menyedihkan, saya nggak bisa ngerti sampai hari. Tahun 2020 yang lalu, bulan itu ya September atau Oktober ya, dia meninggal karena kecelakaan di Jogja. Saya betul jenazah dibawa ke Sibolga. Selama 3 hari jenazah di rumah. Saya izinkan mereka untuk live streaming supaya teman-teman yang saya ikuti sampai pemakaman. Menyedihkan sekali. Kakaknya yang tertua perempuan bicara pada saya, itu yang buat saya jadi sedih. Gak apa-apa, dia meninggal, tapi Bapak harus tahu. Begitu dia bisa kuliah, dia lupa. Dia cerita kepada kami, kakak dan adiknya, dia bisa kuliah itu luar biasa. Kita nggak tahu kenapa bisa terjadi itu rahasia Tuhan dengan dia. Dan saya cuma mau cerita. Jadi kalau saudara bisa berinteraksi dengan banyak orang, dengan latar belakang berbeda-beda, dengan profesi berbeda-beda, karena percaya kalau kita mengajar kita punya banyak bahan. Akhirnya firman jadi hidup. Iya. Karena firman dibuktikan dengan fakta yang sehari-hari kita temui. Oke, kita kembali ke Yesaya 42. Ya, kita melihat Yesaya pasal 42. Ini luar biasa. Yesaya 42. Bu. Ya. Hamba Tuhan judulnya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihan. Kalimat terakhirnya apa? Ayo baca, ini penting. Kalimat terakhirnya apa? Yang kepadanya. Oh, yang kuat saudara. Ayat 1. Apa Yang kalimat kepadanya terakhirnya? berkenan. Tolong baca, saya minta semua. Yang kepadanya. Ayo 1, 2, 3. Yang kepadanya aku berkenan. Yang kepadanya aku berkenan. Maaf, yang terakhir di bagian ini saya salah. Yang kepadanya aku berkenan. Berkenan itu bahasa Melayu. Banyak anak muda enggak. Apa kata lain berkenan? Layak, masih terlalu tinggi.
Pak Ron Pandi yang ngomong aja. Disukai, cocok, sesuai selera. Ini pun perlu kita tanyakan. Apa dibuat? Apa? Coba maaf lagi sekali. Secara jujur dan rendah hati, mari kita masing-masing menanyakan kepada Tuhan atas hidup panggilan. Kira-kira hari-hari ini Tuhan sedang berkenan kepada atau tidak? Ngerti maksud pertanyaan saya ini? Kira-kira hari-hari ini Tuhan sedang berkenan kepada atau tidak? Yang bisa menjawab hanya kita, dan yang bisa tahu hanya kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, tahu nggak kita berkenan kepada Tuhan atau tidak? Nah, ini penting rekan-rekan pendeta untuk kita menanyakan. Hari ini aku berkenan nggak ya di hadapan Tuhan? Izinkan saya mengatakan kalimat. Oh, jamnya itu mati tuh. Saya lihat itu udah gerak-gerak diam. Izinkan saya untuk menggelitik hati kita masing-masing dengan pertanyaan ini. Pendeta yang sangat sibuk, hamba Tuhan sibuknya luar biasa melayani. Maaf, ini pertanyaan gak baik, tapi saya minta semua kita jujur. Apakah pasti dia berkenan kepada Tuhan untuk dia sibuk? Belum jawab. Belum. Betul, belum. Justru kita harus hati-hati kalau kita merasa aku terlalu sibuk dalam pelayanan. Boleh saya katakan kalimat ini? Perkenanan Tuhan atas seorang rekan sekerja tidak dinilai oleh seorang atau orang lain. Sama, rajin doa puasa, apakah otomatis berkenan kepada Tuhan? Jawab, belum. Rajin doa pagi, rajin ibadah, apakah otomatis kita berkenan kepada Tuhan? Maka begini jawaban yang saya terima. Kondisikan Daniel, ini Roh Kudus bilang kepada saya, kondisikan Daniel hatimu sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupa ini yang tidak ada patokannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 4. Kondisikan hati kita masing-masing sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupa itu tergantung kita dengan Tuhan, bukan tergantung kita dengan orang lain. Betul atau salah? Karena hanya Tuhan yang bisa menilai. Kita buka Kisah Rasul 13 ayat 22. Coba kita baca. Ini luar biasa. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, terus kalimat apa? Tuhan mengangkat Daud sebagai raja menggantikan Saul. Nah, kalimat ini Ustaz, kalimat pendek, tolong yang di rumah juga catat. Kalimat apa berikutnya? Nah, tentang Daud. Nah, stop dulu. Saya bersaksi, satu-satunya hal, tolong catat buat hidup saya, satu-satunya hal yang saya selalu tunggu, bukan saya dipakai Tuhan hebat,
Bukan saya terima pengurapan luar biasa, bukan karena saya bisa mengajar ini itu, tidak. Setelah Roh Kudus memberitahu saya dahsyatnya Kisah Rasul 13 ayat 22 yang saya selalu tunggu. Hari ini Tuhan berkata tentang apa dalam hidup saya. Amin. Ngerti kalimat ini? Ini dasar. Dan tentang Daud, Yahweh telah berkata. Berkata atau berfirman? Menyatakan. Nah, terima kasih. Rekan-rekan hamba Tuhan dan semua saudara yang ikuti belajar. Apa hari-hari ini yang Tuhan nyatakan tentang kita? Penting gak Ustaz? Jawab penting. Paling penting. Justru dalam falsafah hidup, hati-hati kalau orang ngomong tentang kita. Betul? Karena seringkali kita jatuh kalau orang memuji kita. Maka itu jauh lebih indah kalau Tuhan yang menyatakan sesuatu tentang hidup kita. Karena itu pasti tepat. Karena Tuhan gak munafik dan gak munafik. Setelah Saul disingkirkan, maka Tuhan telah mengangkat Daud sebagai pengganti. Dan tentang Daud Tuhan telah mengangkat. Ada dua. Satu apa? Apa yang dinyatakan Tuhan tentang kepada Daud ini? Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, anak Isai yang ini yang pertama, seorang yang berkenan di hatiku. Pelan-pelan. Kalau saudara baca terjemahan yang lain, seorang yang hatinya selalu ada di belakang hati. Itu. Bahasa Inggrisnya a man after my own heart. Orang yang selalu sehati dengan aku. Saya berkata, Papa, kiranya engkau temukan itu di hidupku, walaupun banyak kekurangan kelemahan. Dengan rekan hamba Tuhan, jangan cari perkenanan manusia. Lebih dia yang menyatakan itu kepada kita masing-masing. Seorang yang berkenan di hati. Yang kedua, ini lebih dahsyat lagi. 1, 2, 3. Ulang, saya nggak dengar. Ulang, 1, 2, 3. Yang melakukan bukan 1, 2 segala kehendak. Nah, munculkan pertanyaan. Ini yang dimunculkan Roh Kudus kepada saya. Pertama kali saya belajar ayat. Kita menilai seseorang itu setelah kita lihat apa yang dikerjakan orang itu atau belum? Ya jelas setelah dong. Kalau belum kan namanya marah. Ini yang saya kaget. Waktu Yahweh Tuhan bicara ini dia bicara pada Samuel. Sam, aku sudah ketemu pengganti Saul. Pergi ke Bethlehem. Orang salah seorang anak Isa. Artinya waktu Yahweh Tuhan bicara tentang Daud, dua hal dan tentang dia, aku telah menyatakan dia orang yang berkenan di hatiku, yang cocok dengan hatiku, selalu mengikuti hatiku. Dan kedua, dia melakukan segala kehendak. Pertanyaan, Daud sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah diurapi, sudah dilantik atau belum? Sama sekali. Ya betul enggak? Dipanggil aja belum. Itu buat saya kaget. Nah, lalu dari mana yang Maha Kudus, Maha Besar bisa memberi penilaian yang luar biasa? Siapa bisa jawab? Kalau saudara bisa jawab, buat itu di hidup kita masing-masing. Dan di rumah silakan jawab.
Nanti dibaca oleh Grace, oleh Pak Ramon. Ayo jawab. Kehidupan sehari-hari. Hidup sehari-hari. Betul. Apalagi? Ayo. Hidup dalam rencana Tuhan. Yang lain. Ayo, ini penting sekarang. Ini luar biasa. Kok bisa? Maka itu Yesus Kristus Tuhan kita lebih suka kumpul orang berdosa daripada orang munafik. Betul lah Ustaz. Karena dia tahu isi hati kita itu apa. Maka pemazmur menulis, sebelum kamu mengucapkan satu kata, aku sudah tahu kamu mau ngomong apa. Maka itu dengan ayat itu, Mazmur 139 ayat 4, kalau doa jangan banyak panjang, Tuhan tahu semua kok. Maaf ya saudara, tolong rekan-rekan hamba Tuhan, ubah konsep yang salah. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, banyak berkat. Ternyata itu salah. Dengan Mazmur 139 ayat 4, yang betul adalah begini: makin taat, makin banyak. Jadi bukan doa yang melontarkan kata-kata terindah, tidak. Maka itu saya katakan dari tadi, dengan aktivitas rohani kita, apakah itu menandakan kita berkenan? Saya jawab, belum. Karena hanya Tuhan dengan diri kita yang paling tahu isi hati. Satu-satunya tempat yang penuh rahasia, bukan di otak, bukan di mata, bukan di mulut, bukan di perut. Wah, perut ini nggak bisa bohong. Kenyang kok, kenyang. Juga apa? Ternyata satu-satunya tempat yang sangat rahasia. Suami istri menikah 60 tahun pun dua orang saling tahu siapa. Ya. Rahasia. Maka itu Tuhan Yesus gak suka orang munafik yang maha tahu kok dibohongin. Jangan nipu Tuhan dengan aktivitas kita. Kenapa hanya pemazmur yang selalu berdoa, ujilah aku, tes aku, selidiki pikiranku? Kenapa? Karena ini penuh rahasia. Jadi Yahweh Tuhan menilai Daud bukan karena aktivitasnya untuk berjuang apa-apain, tapi dia menilai kita dari isi hati. Saya beri bukti dua pribadi, Abraham sebelum jadi Abraham dan Maria. Saya selalu belajar dari dua saudara kita. Sesedikit-dikitnya manusia di zaman Abraham, paling tidak ribuan aja toh. Ya betul nggak? Kenapa dia pilih aku? Toh nggak pilih. Begitu pula zaman Maria hidup, pasti masih banyak gadis. Kenapa dipilih Maria? Temukan jawaban. Karena Yahweh Tuhan melihat hati Abraham dan hati Maria. Bahwa orang ini menurut kalau aku ajak kerja sih. Katakan amin. Maka itu Tuhan gak bisa pakai orang double dan keras kepala, egois dan pelit. Catat itu Pak. Karena orang pelit dan orang egois gak bisa kerjasama dengan Tuhan. Karena diajak ngomong pasti bantah. Abraham itu dan gilanya Abraham, kalau sobat istilah orang Jakarta, Abraham kenal nggak yang ngajak dia bicara suruh pergi itu siapa? Enggak. Ini kan luar biasa. Saya punya ilustrasi. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa ini? Jawab dong. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa ini? Pendeta. Pendeta yang penuh. Mungkin nggak malam-malam Tuhan datang kepada pendeta yang tadi. Hai apa? Besok kamu berangkat ke bandara. Kertajati ya Bu? Kertajati ya? Ya. Besok kamu berangkat ke bandara Kertajati. Ajak keluargamu kemana Tuhan? Jangan tanya, pokoknya berangkat. Loh maaf loh, ini ilustrasi saya. Dan saya pikir kira-kira pendeta benar berangkat atau cari konfirmasi dulu atau apa dulu? Loh maaf, saya cuma tanya kok. Ngerti nggak maksudnya? Nah, Abraham ini berangkat.
saudara. Yang murah jadi gak kenal. Sampai satu hari dalam diskusi itu ada orang yang nekat, tapi saya dapat jawab dari mana? Mungkin Abraham itu suatu pusasa di kampungnya, di rumah bapaknya nggak bisa apa-apa. Jadi mumpung ada yang ngajak pergi aja. Saya tertawa dari jawaban itu. Kira-kira mungkin nggak? Yo bisa saja. Untung-untungan lah. Daripada di sini suatu pengangguran nggak apa-apa. Tapi saya percaya Abraham nggak begitu. Percayaannya banyak, ada ada. Oke, jadi mentah jawaban pertanyaan jawaban. Yang penting Abraham menunggu. Begitu pula Maria, kalau boleh gila lagi. Saudara tahu risiko ketaatannya. Nggak cuma nggak jadi kawin, tapi bukan cuma ambil, mati. Betul nggak? Dirajam. Tapi Maria bisa berkata, jadilah padamu menurut perkataanmu, karena aku ini hambamu. Mengharukan sekali. Nah, inilah konsep yang tertulis di Alkitab. Kapan yang Maha Kudus Gembala Agung Kepala Gereja Juru Selamat manusia bisa memamerkan kita kepada Dia? Lihat, inilah aku yang kupegang, yang kupilih, dan kepada yang aku berkenan. Luar biasa. Lanjut. Saya lompat saja karena waktu. Ayat 3. Nah, ini ayat yang sering kali kita pakai. Oh, terima kasih Pak. Jangan bilang dulu. Satu aja coba banyak. Bisa nggak dipotong lagi. Terima kasih. Ayat 3 itu yang sering kita alami dan kita ajarkan. Waktu Tuhan izinkan kita mengalami terjepit, terpuruk, putus asa, betul tidak? Kecewa, betul? Pasti semua kita pernah mengalami itu. Karena gak ada Superman di antara kita tetap manusia. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumur yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tetapi dengan amal setia, Yahweh Tuhan yang memanggil kita akan menyatakan hukum. Ini ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pula mengharapkan pengajaran. Itulah saudara dan saya yang diberi jaminan, amin, sedahsyat ini. Nah, mulai ayat 5. Inilah catatan perjanjian lama tentang fungsi gereja. Luar biasa. Ya, saya ulangi, ini salah satu catatan di perjanjian lama. Gereja itu fungsinya tahun 76 bulan Januari. Saya dengan berempat, jadi kami berlima, kami belum menikah semua tahun ini. Pelayanan ke Kutai, ke Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Waktu itu masuk kabupaten Tenggarong, yang Kutai Kartanegara. Panas saudara. Itu dari bulan. Kami masuk ke situ tanggal 13 November 75. Kami keluar tanggal 26 April tahun 76. Tadi hampir 6 bulan kami ada di pedalaman. Tidak ada sepeda. Semua jalan kaki atau naik perahu kelotok atau ketinting. Tidak ada listrik. Tidak. Nah, suatu hari kami menuju ke kampung Mencimai. Masih ada sampai hari kampung itu di daerah Barongkongkong. Begitu kami tiba di rumah gembala, itu rumah panggung. Kami berlima jalan kepanasan. Ya. Tiba-tiba melihat ada kulkas di ruang tamu. Waduh, saudara, sudah berapa bulan ini kami minum es. Tapi tidak ada listrik.
nggak ada warung juga di kampung ini, desa-desa. Nah rupanya Pak Gembalanya melihat kami terkesima dengan kulkas itu. Dengan rasa malu, maaf, begitu dibuka lemari pakaian. Kami semua baru sadar, kan gak ada listrik, yang ngapain ngerebin es dari kulkas itu. Nah lalu Pak Gembala cerita, ada pengusaha di kota Samarinda yang sayang kami, lalu kami dikirimin kulkas. Rumahnya dia lupa kalau ini gak ada listrik. Nah kalau kami mau kirim balik, ongkosnya mahal juga, karena dari kampung Mencimai itu harus Semelang, itu jalan kaki, dan dia harus dipikul kulkas ini kira-kira 1,5 jam jalan. Lalu naik kapal menuju Samarinda. Terus dia ngomong, mau dijual pulsa yang ini. Ngerti saudara? Nggak ada yang beli kan? Padahal nggak punya listrik semua. Ya udah, akhirnya kami jadikan lemari pakaian. Sekarang di situ saya belajar. Ketika gereja ada, tetapi nggak ada sambungan kuasanya. Nanti apa ini? Kuasa Roh Kudus nggak boleh. Maka gereja itu salah fungsi. Boleh saya katakan kalimat ini? Salah fungsi. Ya terpaksa diberi balik juga ongkos, akhirnya difungsikan seadanya. Maafkan saya. Dengan kalimat ini, saya tanya kepada semua kita, Bapak bukan gereja itu, fakta nggak terjadi di generasi ini? Belum jawab. Fakta. Ketika gereja tidak connect dengan sumber kuasa, maka gereja nggak beda seperti klub sosial. Ada satu kengerian dalam gereja Tuhan dalam 10 tahun terakhir yang saya temukan. Dan sekarang ini di sosial media makin kelihatan. Maaf, saya bukan menghakimi ya, tapi ini menakutkan, ngeri buat saya. Demi konten, tahu kata ini istilah banyak hamba Tuhan jadi YouTuber, TikTok dan sebagainya, ternyata hanya sekedar bicara motivasi, bukan menurut. Maaf. Tidak sedikit mimbar-mimbar gereja bukan berita tentang salib. Sambil istilah pendeta Dr. Stephen Tong, saya setuju. Ketika gereja tidak bicara salib dan pertobatan dan hidup kudus, maka gereja hanya jadi mimbar, motivators, pembicara motivasi, hanya membuat orang bersemangat, orang bangkit, tidak terpuruk. Maaf, buat saya ini pergeseran pengkhotbah ke arah yang sudah jauh dari titik awal gereja dimulai. Nanti yang saya maksudnya mengerikan. Akhirnya bahan khotbah bukan dari Alkitab, tapi dari buku-buku yang ditulis penulis-penulis hebat. Sejak puluhan tahun, tanya istri saya. Awal kami menikah, istri saya biasanya punya buku banyak sekali. Suatu kali dia tanya saya, bukumu sebanyak ini, tapi kalau aku dengar kamu kok nggak ada buku-buku. Nah, saya nggak respect kepada rekan-rekan saya para pengkhotbah yang hebat. Tapi khotbah 40 menit nyebut 6 buku. Nah, 66 kitab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai firman belum habis kita khotbahkan. Ngapain kita pakai bahan buku lain buatan manusia? Menyedihkan.
Hari-hari ini nggak sedikit pendeta khotbah dari bahan hukum sebagai pembicara motivator. Mana benar? Maaf, kalau yang tersinggung, ya orang itu aja. Sampaikan kebenaran. Nah, ayat 5 saya itu menemukan begini. Proyek Tuhan atas dunia besar atau kecil? Besar. Bahkan itu disebut mega proyek. Kenapa? Menyelamatkan dunia dari kejahatan dari dosa. Berarti perlu tim kerja yang banyak. Bisa tanya? Jelas. Nah, saudara, tolong catat kalimat ini. Saya temukan dari Yesaya 40. Satu-satunya yang Tuhan miliki di dunia ini untuk menyelesaikan mega proyeknya itu hanya gereja. Betul atau salah? Tuhan tidak punya yang lain lagi untuk menyelesaikan proyek besar ini. Gerejanya. Yuk kita melihat fakta ini. Berarti kalau gerejanya nggak bisa diajak kerjasama, Tuhan tidak akan bekerja sama sekali. Kita baca dulu ya ayat 5. Beginilah firman Yahweh Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya. Saya minta maaf, tinggal kitab ini kelihatan di mana raya bolong semua, jadi tak baca. Maaf. Gak apa-apa ya Pak Edi, bukan ada bolong. Gimana itu? Tolong bantu saya baca. Yang rumahnya dan yang rumahnya ada. Mereka yang hidup di atasnya. Ayat 5 ini hanya bicara tentang satu Tuhan. Ayat 5. Tapi hebat nggak Tuhan kita ini? Loh, saya tanya hebat nggak? Beginilah firman Yahweh Tuhan. Satu, yang menciptakan langit dan bumi, yang membentangkannya. Dua, yang menghamparkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya. Tiga, yang memberikan nafas kepada umat manusia mendudukinya dan memberikan nyawa kepada mereka yang hidup di dalamnya. Ini namanya makin hilang. Aku ini Yahweh telah memanggil engkau, memanggil kita untuk masuk penyelamatan. Stop. Apa yang Roh Kudus tunjukkan kepada saya tentang kalimat maksud penyelamatan? Saya berikan kata ini saya dapat dari Roh Kudus. Saudara mendengar kata tim SAR? Betul? Apa tugas utamanya tim SAR? Menyelamatkan, search and rescue. Apalagi bulan September Oktober ini bencana di Indonesia. Ternyata nggak cuma Indonesia, Asia. Ternyata nggak cuma Asia, Eropa banjir, Amerika. Aneh fenomena alam. Nah, makin besar ancaman bencana alam, berarti tim saya harus bagaimana? Enggak cuma makin banyak, makin kuat, makin apa lagi? Makin penuh pengorbanan. Iya. Nah, menurut Yesaya 42 ayat 6, salah satu fungsi gereja itu adalah imsak, kerajaan surga yang ditempatkan di bumi. Maaf, saya cuma tanya, kira-kira berapa persen
sebagai tim SAR kerajaan surga ini, kita melakukan fungsi kita dalam hati Jemaat. Seperti yang kemarin malam dalam pertemuan saya sampaikan, 10 Oktober itu ditetapkan oleh PBB sebagai hari memperingati kesehatan mental dunia. Itu 10 Oktober. Nah, sejak bertahun-tahun sudah, kira-kira dari awal 80-an, Bisa. aku memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ini fungsi gereja. Bagus ya gereja. Maaf, saya berkata dengan rendah hati. Ayo kita tanya ke diri kita masing-masing sebagai hamba Tuhan ini. Kapan pertanyaan ini? Hari-hari ini banyak bencana nggak di sekitar kita? Bukan cuma bencana alam loh. Maka itu saya berkata tadi 10 Oktober 2 hari yang lalu, saya ikuti hari itu saudara, karena saya menangani beberapa orang yang bipolar, yang schizophrenia. Kasihan mereka. Saya melarang mereka pakai obat-obat, makin rusak tubuhnya. Maka itu hari Sabtu pagi di salah satu apartemen di Yogyakarta ada mahasiswa bunuh diri dari lantai 11. Nah, ketika mayatnya ditemukan, di dompetnya ada data medis. Mahasiswa ini sedang dalam penanganan masalah kejiwaan. Ngeri sekali. Nah, sepanjang hari itu saya mengikuti berita di TV. Nah, malamnya saya mendapat dari TV seorang anak perempuan namanya Marsyanda, cari di internet di IG. Nah, dia itu punya gangguan bipolar ya, kepribadian ganda, seringkali nggak bisa tidur, seringkali kacau. Ternyata dia nggak menyerah kalah, dan Marsyanda ini membangkitkan banyak orang. Nah, ini yang harus tugas gereja. Akhirnya dia menemukan alat untuk merekam ya getaran-getaran magnetik elektrik di saraf pusatnya ini. Sebagai bipolar itu apa? Ternyata dia kaget. Cari aja di internet Marsyanda ya, gadis ini. Ternyata grafik kerusakan otaknya itu membentuk sebuah seni lingkaran garis-garis yang manis sekali. Apa yang dia buat? Ternyata dia memang seorang seniman. Dia membuat batik dari rekaman magnetik elektrik otaknya sendiri. Waktu saya mengikuti itu, hebat juga ini. Jadi batik, saudara tahu saya ini penggemar batik. Saya ingin tahu batiknya Marsyanda ini bisa dibeli di mana. Dan dia mengajak semua rekannya yang mengalami gangguan kejiwaan, jangan putus asa. Ayo bangkit. Nah, ini yang saya suka dari banyak acara sepanjang hari 10 Oktober yang kemarin ini. Ajakannya sangat menarik. Tolong yang sehat, jangan membuli yang punya gangguan kejiwaan. Yang punya gangguan kejiwaan, ayo bangkit semangat. Terima dirimu apa adanya. Bukankah ini prinsip kita? Ya. Harusnya kita yang menolong mereka. Terus, terima kasih. Tes. Bisa dengar? Ya. Terus, apa jaminannya? Baca kalimat berikut. Kalau kita ingin tim besar kerajaan surga, jaminannya apa? Ini loh Bapak, kita baca yang. Ayo baca terus yang telah memegang tangan kita. Apa artinya sebagai tim besar kita dipegang tangan kita? Ayolah, didampingi, disertai, dikuatkan tangan ini. Wah, luar biasa. Terus, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau. Ini dosa. Diberi sebagai apa? Baca. Menjadi perjanjian bagi siapa? Umat manusia. Karena dalam bahasa Jawa ini tumbal.
Orang Sunda bilang apa? Tumbal. Bahasa Sunda bilang tumbal. Kemarin saya belajar gayung ini bahasa Jawa, Sundanya ngagayung. Tumbal apa bahasa Sundanya? Yang di Sunda ini. Tahu ya arti kata tumbal? Bahasa Toba apa? Tumbal. Ayo, saya senang sekali mau belajar di banyak bahasa supaya tahu. Tumbal. Tumbal juga ini ada yang Sinaga Jawa. Tumbal. Saudara tahu fungsi tumbal? Ya, fungsinya apa tahu nggak? Ya, dikorbankan supaya nggak ada kematian lagi. Tumbal itu korban supaya yang lain selamat. Dahsyat sekali ayat. Aku yang membentuk engkau menjadi tim penyelamat, yang telah memegang tanganmu, yang telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi tunggal bagi umat manusia. Selalu bertanya kapan fungsi ini terakhir kali kita lakukan dalam hidup kita seperti itu. Dan selesai. Menjadi apa? Terang bagi bangsa-bangsa. Sekarang ini sedang kegelapan betul kita. Lihat asasi ekonomi dunia 2023 itu menakutkan. Saya punya jaminan, nggak usah takut. Tolong ya kotakan yang benar ya, Tuhan. Resesi silakan terjadi. Ini nyimpang dikit. Coba buka Kejadian 8 ayat 22. Bertahun-tahun saya pegang firman ini, maka itu yakinkan jemaatnya, tetangga-tetangga kita nggak cuma saja, karena Tuhan manggil kita jadi gembala untuk yang Kristen, tapi tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita tinggal harus kita gembalakan. Katakan amin. Amin. Gak cukup hanya untuk gembalakan jemaat kita semua. Nah, jangan sampai pendeta pun ikut ketakutan, bingung kalau jemaatnya mau jadi apa. Baca sama-sama ayat 22 Kejadian 8. 1, 2, 3. Ada apa? Ya, takkan berhenti musim menabur dan menuai. 2, takkan berhenti musim dingin dan panas. 3, tak berhenti kemarau dan hujan. 4, siang dan malam. Saudara, saya lupa tahun 80 berapa Roh Kudus beri jaminan ayat ini. Kalimat selama bumi masih ada, bukan selama masih punya duit. Bertobatlah, duit aja bicara. Selama bumi masih ada, ini jaminan. Dan firman ini bukan cuma untuk orang Yahudi dan orang Kristen, untuk umat manusia. Jadi selama saudara dan saya masih melihat tanah, masih melihat bumi, ada kehidupan di sini. Asal jangan malas. Selama bumi masih ada, tak stop musim menabur menuai, musim kemarau, musim hujan, musim panas, musim dingin, siang dan malam. Ya udah, itu jaminan kita. Silakan resesi. Kok kita nggak beri mobil, kita nggak beri emas, nggak beri apa-apa. Yang butuh cuma makan, yang nanam oleh hari ini. Ajari gembala-gembala untuk bekerja. Gunakan lahan sekecil apa yang kita punya. Tanam sesuatu pasti. Oke, ayat 7 Yesaya 42. Cepat. Itu saya lihat masakan suaminya keluar. Supaya semangat itu. Dan di rumah makan sendiri jangan itu bersih. Oke. Kata apa? Ayat 7 kata pertama. Untuk stop, kata bukan kalimat. Untuk. Nah, kata untuk ini menunjukkan apa? Fungsi. Saudara beli alat itu untuk apa? Beli itu untuk apa? Nah, kata untuk ini lebih jelas lagi. Inilah fungsi gereja. Inilah fungsi panggilan kita dari Tuhan untuk apa? Membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang dari hukuman, dari tempat tahanan, untuk mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Luar
Ingat awal tadi saya sudah katakan, fungsi gereja ini baru satu pasal 42 di sana. Ada banyak pasal-pasal lain di Alkitab tentang fungsi gereja. Supaya tidak kekenyangan dan pertanyaan satu pasal ini. Nanti maksud saya, Ya. ayo yang kita ketahui hari ini kita kerjakan sedikit. Saya kembali sedikit sebelum selesai. Tuhan punya apa di dunia ini? Proyek besar. Maka dia harus kerjasama dengan gereja, karena dia nggak punya yang lain. Maka itu ketika gereja nggak bisa diajak kerjasama, dia tidak. Ayatnya di mana? Ini ayat terakhir, Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Ayo kita berubah mulai hari ini sebagai gereja. Amos 3 ayat 7. Nah, ini kata penting juga. Kata pertama apa? Kata pertama, sungguh. Luar biasa. Bahasa Jawa tenanan. Bahasa Sundanya apa? Ayo jodoh di Sunda, bisa bahasa Sunda. Tenanan itu bahasa Jawa. Serius bahasa Sunda. Ayo, surely bahasa Inggrisnya. Ayo bahasa Sunda ini kok kayak bukan orang Sunda. Tenanan bahasa Sundanya apa? Oh, dasarnya nggak bergaul dengan orang Sunda. Bagaimana bisa menginjili mereka kalau kita nggak ngerti bahasanya? Serius? Kudu. Oh, berarti sama dengan Jawa. Jawa juga ada kata kudu. Dari kudu bahasa Jawa naik dan betul ada kata ini. Namun aja. Bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini pun saya masih bisa diberi kemampuan bahasa Jawa. Karena saya belajar bahasa gimana? Cuma di Papua kami nyerah. Karena ratusan bahasa untuk kota Nabi aja ada 6 suku, nggak bisa kami pelajari. Dikit-dikit Pak. Oke, kudu, sungguh apa? Ayo baca. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Stop dulu. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Tolong rekan-rekan pendeta, kalau membacakan firman, sesuaikan intonasi yang terjadi di sini. Jangan baca kitab datar. Tidur. Jadi sesuaikan situasi. Maka itu saya baca ayat 7 Amos 3. Sungguh, kan ini serius. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Saya tanya, apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Ada lagi lebih tajam. Jangan. Tidak cuma diam, lumpuh, tidak berdaya. Ini yang buat saya berkata. Saya dapat pewahyuan ayat ini tahun 78, 6 tahun setelah saya jadi anggota. Karena saya sadar, istri saya jadi saksi anak-anak saya. Saya ini orang keras. Kalau saya punya rencana yang saya ajak kerja nggak bisa, saya jalan sendiri. Saya nggak menunggu orang lagi. Tapi setelah tahu ayat ini, saya malu. Ternyata Tuhan nggak sekeras. Kalau Dia punya rencana, tapi kita tim kerjanya nggak mau kerja, diam. Saya kaget. Ini masalah di alam semesta, termasuk di dunia. Hanya ada 2 kekuatan, betul atau salah? Sama? Betul. Siapa dan siapa? Tuhan dan iblis. Sadar nggak ngerinya kalau gereja satu-satunya yang Tuhan punya nggak mau bekerja sama? Kalau Tuhan diam, sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Berarti kalau dia tidak berbuat sesuatu, lumpuh, tak berdaya, dia siapa yang ngaku? Coba jawab, siapa yang ngaku? Ya jelas saja. Saya tanya, jawab jujur.
hari-hari ini fakta yang kita lihat, Roh Kudus atau roh setan yang paling aktif bekerja? Lalu saudara mulai menjawab, roh setan. Kenapa? Jangan salahkan setan dan jangan salahkan Tuhan. Siapa yang salah? Gereja. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa baca. Ini betul mereka kata tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, gerejanya. Maka itu para pendosa harus bertobat. Tuhan, selamatkan Banten, selamatkan Sunda. Salah. Dia kerjasama dengan kita. Dan dulu bentak-bentak tahu. Dalam Yesus. Sudah bentak-bentak, setelah capek doa 2 bulan kita cek sudah kerja belum Tuhan di sana. Betul kan? Itu model berdoa harus bertobat. Tuhan mau dicek. Setelah kita beri perintah juga beri tugas. Saya tidak tahu muncul apa di benak para hamba Tuhan hari ini yang mendengar kebenaran dengan semua firman yang kita dengar.